Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad, dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan dengan 1059 Masehi di Tus, daerah Khurasan. Ia dikenal dengan Al-Ghazali karena ayahnya pemintal tenun wol atau karena ia berasal dari desa Ghazalah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau bertepatan dengan 1111 Masehi. Mula-mula pendidikannya dimulai di daerahnya, yaitu belajar kepada Ahmad ibnu Muhammad al-Razqani al-Tusi. Setelah itu beliau pindah ke Jurjan ke pendidikan yang dipimpin oleh Abu Nas al-Ismaili. Mempelajari semua bidang agama dan bahasa. Setelah tamat kembali ke Tus belajar tasawuf dengan Syekh Yusuf An-Nassaj yang wafat pada tahun 487 Hijriah. Kemudian beliau ke Nishapur belajar kepada Abul Ma'al Al-Juwaini yang bergelar Imam Al-Haramain dan melanjutkan pelajaran tasawuf kepada Syekh Abu Ali Al-Fadl ibnu Muhammad ibnu Ali Al-Farmadi, dan ia mulai mengajar dan menulis dalam ilmu fikih. Setelah Imam Al-Juwaini wafat, ia pindah ke Muaskar untuk mengikuti berbagai forum diskusi dan seminar kalangan ulama dan intelektual, dan dengan segala kecemerlangannya membawanya menjadi guru besar di perguruan Nizamiyah di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Di samping memberikan kuliah, ia juga mengkaji filsafat Yunani dan filsafat Islam. Kecemerlangan, keharuman namanya dan kesenangan duniawi yang melimpah ruah di Baghdad melebihi ketika ia di Muaskar. Di kota inilah ia mengalami sakit dan secara tiba-tiba meninggalkan Baghdad untuk mengundurkan diri ke gemerlapan duniawi tersebut. Mulai tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi, ia ke Damaskus. Di Masjid Umawi ia beriktikaf dan berzikir di puncak menara sekolah barat sepanjang hari dengan makan dan minum yang terbatas. Ia memasuki suluk sufi dengan riyadhah dan mujahadah terus-menerus, seperti itu selama 2 tahun di Damaskus. Setelah itu pergi ke Baitul Maqdis di Palestina. Setiap hari ia masuk Kubah Sohrah untuk berzikir. Ia juga ke Al-Khalil berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dari Palestina, ia melaksanakan ibadah haji di Makkah dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ia pernah kembali lagi ke Baghdad untuk mengajar di perguruan Nizamiyah Baghdad. Namun tidak beberapa lama kemudian kembali ke Tus dan mendirikan halaqah untuk para sufi dan mendirikan madrasah untuk mengajar ilmu tasawuf. Karya-karya tulis Al-Ghazali meliputi berbagai bidang keislaman. Di antaranya adalah ilmu kalam, ilmu fikih, filsafat, tasawuf, dan lain-lainnya yang berbentuk buku maupun risalah. Di antara kitab-kitab beliau yang terkenal adalah
yang membahas tentang tasawuf, di antaranya yaitu yang pertama Mizan al-Amal, yang kedua kitab Al-Ma'arif Al-Aqliyah wal Lubab Al-Hikmah Al-Ilahiyah. Kitab yang sangat terkenal pula disebut juga dengan Ihya Ulumuddin. Yang keempat Al-Maqsad Al-Asna fi Syarh Asma Al-Husna. Yang kelima Bidayatul Hidayah. Yang keenam Al-Madnun bi ala ghairi ahlil. Yang ketujuh Kaimia Al-Sa'adah. Yang kedelapan Miskat Al-Anwar. Yang kesembilan Al-Kashf wat Tabyin fi Gurur An-Nas Ajma'in. Yang kesepuluh Al-Munqiz min Al-Dhalal. Yang kesebelas At-Turad Al-Fakhirah fi Kashf Ulumil Akhirah. Yang kedua-belas Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Yang ke-13 Al-Arba'in fi Usuluddin. Pemirsa yang dirahmati Allah, tasawuf Al-Ghazali menghimpun akidah, syariat dan akhlak dalam suatu sistematika yang kuat dan amat berbobot. Karena teori-teori tasawufnya lahir dari kajian dan pengalaman pribadi setelah melaksanakan suluk dalam riyadhah dan mujahadah yang intensif dan berkesinambungan, sehingga dapat dikatakan bahwa seumur hidupnya ia bertasawuf. Dalam pandangannya, ilmu tasawuf mengandung dua bagian penting. Pertama menyangkut ilmu muamalah dan bagian kedua menyangkut ilmu mukasyafah. Hal ini diuraikan dalam karyanya yaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menyusunnya menjadi 4 bab utama dan masing-masing dibagi lagi ke dalam 10 pasal, yaitu bab pertama tentang ibadah atau rubu' al-ibadah, bab kedua tentang adat istiadat atau rubu' al-adat, bab ketiga tentang hal-hal yang mencelakakan atau rubu' al-muhlikat, bab keempat tentang maqamat dan ahwal atau rubu' al-munjiyat. Menurut beliau, perjalanan tasawuf itu pada hakikatnya adalah pembersihan diri dan pembeningan hati terus-menerus sehingga mampu mencapai musyahadah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pelatihan jiwa, penempaan moral atau akhlak yang terpuji, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam meninggal di kota kelahirannya di Tus pada hari Senin 14 Jumadil Akhir atau bertepatan dengan 505 Hijriah. Demikianlah sepenggal kisah perjalanan tasawuf daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Kiranya hanya ini yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.